memang harus didasari belajar kalau memang jenengan tidak mau gagal. Soalnya ternak ini begini, apa tuh saya menyarankan teman-teman itu kenapa tuh mau beternak, itu memang mau beternak itu dari memang sekarang trennya ternak mau ikut-ikutan, apa memang dari hati jenengan memang mau beternak. Nah itu ada dua pertanyaan itu tadi. Soalnya kalau memang ikut-ikutan nanti jenengan pasti gagal di jalan, pasti itu. Tapi kalau jenengan nanti belajarnya memang dari, saya memang minat untuk beternak, untuk penambahan hasil, atau memang nanti kalau sudah ternak banyak memang menjanjikan, saya terus libur bekerja, biar bisa menemani keluarga di rumah, seperti itu. Jadi memang harus betul-betul belajar, ya belajar dengan ini, memang serius. Soalnya peternakan ini kalau dibayangkan itu susah, ribet ternak itu. Saya sendiri juga ribet kok. Tapi kalau jenengan bisa menjalankan dengan baik, konsep manajemen dengan baik, saya yakin di 2-3 tahun ke depan jenengan wes penak lah pokoknya. Ketemu lagi dengan saya, khususnya di kandang wedhus bagus, tepatnya di Desa Wesowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kali ini saya mau membahas atau mengasih masukan pada yang belum beternak yang belum beternak atau yang sudah tapi masih berawal. Mungkin ada apa istilahnya, mau berbagi cerita sedikit atau berbagi ilmu, langkah-langkah untuk peternak memang kosong ya, belum pernah beternak sama sekali tapi mau ternak gitu. Langkah-langkah pertama sih lebih dilihat dulu dari background sebelumnya, Anda istilahnya masih bekerja atau memang sudah nggak bekerja gitu. Soalnya di peternakan ini, khususnya di domba maupun kambing, itu konsep ternak itu ada 3. 1 breeding, 2 pembesaran, kedua fattening. Ketiga-tiganya ini pun sama-sama ternaknya tapi konsepnya berbeda, terus perawatannya juga berbeda, hasilnya lebih kurang sama, tapi di setahun 2 tahun ke depan hasilnya sama, cuma percepatannya di fattening, pertengahannya di pembesaran, yang terakhir di breeding itu memang lama gitu. Kenapa kok kalau memang masih bekerja, masih ada pendapatan, istilahnya masih bekerja lah di perusahaan atau apalah istilahnya, masih bekerja, masih ada dapat gaji untuk keluarga atau untuk diri sendiri yang belum menikah, itu lebih baik di breeding. Soalnya apa? Breeding istilahnya untuk beli domba, breeding otomatis berupa paket ya, betina 10, jantan 1, seperti itu. Terus pakannya ya dari bekerja tadi sedikit-sedikit bisa untuk nabung di situ. Kita nanti menghasilkan cempe, bisa jual cempe nanti di usia 6 bulan, berarti setahun dari proses mula-mula pertama induk sama jantan kawin. Terus selama induk jantan kawin 1-2 bulan, 6 bulan rata-rata sudah memang melahirkan. Terus minimal penjualan domba kan di usia 6 bulan, otomatis setahun baru kita mendapatkan hasil untuk menyuplai pakan di kedepannya. Untuk setahun memang sudah nggak masukkan uang atau anggaran dari luar masuk untuk makan si ternak, soalnya di tahun depan memang sudah mencari sendiri dari ternak dia sendiri, seperti itu. Itu kalau yang memang sudah bekerja, masih bekerja. Yang sudah tidak bekerja, kalau memang usaha full mau di ternak, kalau memang bisa bertahan di 6 bulan di pembesaran. Pembesaran juga bisa, istilahnya beli domba-domba jantan nanti dibesarkan selama 6 bulan begitu. Terus ada lagi yang mau cepat lagi di fattening. Fattening istilahnya di 2-3 bulan panen. Memang 2-3 bulan panen. Untuk betina paling lambat di 80 hari. Untuk jantan minimal di 100 hari. Kalau jantan sih biasa di momen kurban. Untuk biasanya di momen kurban.
Jadi ke sobat-sobat semua, sobat-sobat gaper bisa lihat dari, jadi ada 3 pilihan tadi saya kembalikan lagi ke jenengan, mau ternak ya seperti apa. Kalau masukan saya tadi seperti itu. Misalkan Anda sekarang memiliki modal 30 juta lah, 30 juta. 30 juta untuk yang masih bekerja. Untuk yang masih bekerja, masih dapat gaji UMR atau apalah, pekerjaan kan banyak. Itu istilahnya 30 juta untuk dibelikan domba. Misalkan yang 20 juta untuk bisa agar bisa mendapatkan 10 ekor induk. Yang 5 juta untuk membeli jantan yang bagus. Masih 5 juta lagi untuk persiapan pakan sampai, kalau sampai 1 tahun nggak mungkin kan, ya istilahnya untuk stok pakan lah, yang 5 juta untuk kasih pakan atau apa semua yang kebutuhan dari domba itu kurang sedikit, mesti kurang itu. Nanti kita kan bisa menambah dari hasil pekerjaan kita tadi. Subsidi nggak apa-apa kok, itu nabung. Nanti di tahun depan dari itu, kalau memang konsepnya ternak betul, memang 10 induk nanti kita bisa menghasilkan 10 anak. Itu kalau anak 1. Belum lagi kadang seperti di kandang kita ada anak 1, ada anak 2, anak 3. Berarti kan jenengan hitung sendiri nanti seperti itu. Tadi sudah yang 20 juta untuk indukan 10 ekor, terus 1 ekor jantan harga 5 juta, yang 5 juta untuk persiapan pakan. Misal ada kurangnya nanti di pertengahan, nanti jenengan bisa nyubsidi dari hasil pekerjaan tadi. Tapi jangan mikir kalau itu dimakan dibuang loh ya. Itu istilahnya menabung, menambah aset di situ di perutnya domba, menghasilkan anak. Itu lebih simpel sih perhitungannya. Istilahnya dalam beli 20 ekor, beli 10 ekor induk, 1 jantan, dalam 1 tahun kita bisa menjual 10 anak. Itu kalau sistemnya betul. Tapi kalau nggak betul ya bisa habis di 10 ekor tadi, bukannya bertambah, malah habis itu bisa. Jadi ikuti sistem yang betul, ikut konsep yang betul, perawatan yang betul. Itu pakannya sih memang ya harus memang rumput. Kalau mau beli monggo, misal kalau nggak mau beli ya memang harus sediakan bank pakan dulu untuk breeding, terus bikin kandang baru mikir ternaknya. Terus untuk pembesaran memang kita jangka waktu agak panjang. Itu memang dari nutrisi rumput sendiri dengan konsentrat lebih banyak, istilahnya mengolor waktu di 6 bulan untuk penjualan, istilahnya jantan-jantan atau betina penggemukan, tapi sistem masa panjang 6 bulan. Kalau untuk fattening, untuk penggemukan memang dijangka 3 bulan. Itu memang betul-betul memang ya ragatnya luar biasa, biayanya luar biasa. Bisa kerja tadi di 30 juta tadi juga bisa, 30 juta tadi. Yang tapi mendapatkan bakalan biasanya sih kalau konsumsi betina, kalau jantan sih khusus kurban. Itu 30 juta, yang 20 juta untuk beli domba. Yang 10 juta untuk persiapan pakan sampai 3 bulan. Itu sudah lebih. Perhitungan saya sih dalam 20 ekor domba itu kalau betina sampai panen di 80 hari itu 7,5 juta sampai 8 juta sudah cukup. Gitu. Jadi memang nanti kita 3 bulan panen, nah kita belikan lagi untuk domba 20 ekor lagi, yang 8 juta untuk makan lagi, sisanya kita nggak tahu dipakai apa. Kalau ada masukan dari luar ya bisa untuk nambah aset, kalau enggak ya untuk dihabiskan sendiri juga nggak apa-apa, kan hasil jenengan gitu. Tapi menurut saya kalau memang mau memang full beternak, memang nggak ada pekerjaan lain, nggak mau bekerja, minimal ya memang 50 ekor ke atas. Mungkin ada yang masih bingung ya dengan itu tadi, istilahnya kan saya memang nggak pernah nyatet ya Kak. Itu memang dari pikiran saya sendiri terus keluar gitu. Terus apa yang saya kerjakan gitu. Nanti jenengan bisa lihat video terus jenengan cerna. Tapi yang lebih bagus memang jenengan harus belajar dulu. Belajar ke ternak yang jenengan memang yakin mau belajar ke situ, monggo, nggak harus ke saya loh. Peternak Indonesia kan banyak,
itu. Atau memang kalau Anda ada uang, sekolah juga bisa. Di workshop ada, istilahnya edukasi juga banyak. Itu bisa memang belajar. Memang harus didasari belajar kalau memang jenengan tidak mau gagal. Soalnya ternak ini begini. Apa tuh saya menyarankan teman-teman itu kenapa mau beternak. Itu memang mau beternak itu dari memang sekarang trennya ternak mau ikut-ikutan apa memang dari hati jenengan memang mau beternak. Nah, itu ada 2 pertanyaan itu tadi. Soalnya kalau memang ikut-ikutan nanti jenengan pasti gagal di jalan, pasti itu. Tapi kalau jenengan nanti belajarnya memang dari, saya memang minat untuk beternak, untuk penambahan hasil, atau memang nanti kalau sudah ternak banyak memang menjanjikan, saya terus libur bekerja, biar bisa menemani keluarga di rumah, seperti itu. Jadi memang harus betul-betul belajar, ya belajar dengan ini, memang serius. Soalnya peternakan ini kalau dibayangkan itu susah, ribet ternak itu. Saya sendiri juga ribet kok. Tapi kalau jenengan bisa menjalankan dengan baik, konsep manajemen dengan baik, saya yakin di 2-3 tahun ke depan jenengan penak lah pokoknya. Terkait untuk mungkin yang masih bingung tadi kok langsung di breeding, pembesaran, fattening gitu ya. Kembali lagi ke breeding. Nah, ke breeding jenengan memang harus menyiapkan bank pakan. Menanam rumput, segala rumput jenengan tanam semua. Istilahnya yang rumput dari rumput tahu toh, ya itu rumput seperti odot, pakcong. Nah, banyaklah macamnya. Itu memang terus kalau bisa dikombinasi dengan rambanan. Rambanan itu istilahnya pakan yang memang daunnya di atas itu di pohon. Itu namanya rambanan kalau saya bilang. Itu kita campur lah biar kombinasi, biar nutrisi dia biar ada tambahan nutrisi seperti itu. Memang soalnya apa, kok harus mau ternak kok harus nanam bank pakan dulu, memang harus, kebutuhan baku memang itu. Kalau kita mau ternak terus nggak ada pakan terus bagaimana? Nanti kalau beli terus, memang sih kalau beli memang nggak masalah kalau memang bisa menghitung, bisa nyubsidi pakan, bisa nyubsidi uang lah misalnya, itu nggak masalah. Nanti setelah nggak apa beli ya, tapi kan kita nggak tahu nanti perjalanan di pertengahan nanti kita nggak tahu ada uang apa enggak. Gitu. Tapi kalau kita sudah memang siap bank pakan, misalkan rumput kita tanam kan cukup 3 bulan, kita sekarang tanam sambil belajar, terus buat kandang. Soalnya kandang sendiri itu satu kandang bisa untuk semua, harusnya untuk breeding juga bisa, untuk pembesaran juga bisa, untuk fattening juga bisa. Tapi saya sarankan buat kandang nggak usah besar-besar dulu. Ya untuk cukup di 10 ekor sampai 20 ekor tadi itu saja, nggak usah besar-besar. Ya nggak usah istimewa, nggak usah sampai bikin kandang habis puluhan juta. Sedikitnya yang penting ternak itu nyaman. Ya dengan nyaman otomatis ternak itu nyaman. Dengan nutrisi pakan yang cukup. Itu. Setelah itu misalnya kalau sudah nyaman, terus nanti soalnya nanti kita bisa ngalkulasi semua itu di 1 tahun, memang 1 tahun. Minimal 1 tahun. Itu kita bisa ngalkulasi memang usaha ini bagaimana, menghasilkan apa tidak. Baru setelah itu jenengan memutuskan sendiri mau diperbesar atau memang segitu aja cukup, monggo. Untuk pemilihan bibit untuk breeding, memang kalau untuk breeding sebaiknya sih yang bagus dari induk. Misalkan jenengan bisa browsing atau bisa tanya teman-teman atau bisa tanya YouTube jenis bagus yang apa itu seperti apa, jenis domba yang bagus seperti apa, yang bisa mengeluarkan hasil pedaging seperti apa. Soalnya memang nanti ujung-ujungnya ya ke daging, kepotong gitu. Cari bibit yang memang bagus. Tapi kalau untuk penggemukan memang ya, kalau untuk breeding masa panjang, jenengan beli 1 tahun, beli 1 kali, nggak tahu lah akhirnya nanti berapa tahun lagi kita nggak tahu. Bisa 6, 7, 10 tahun pun bisa satu induk itu. Satu induk, satu jantan itu bisa sampai 10 tahun bisa. Kalau konsepnya perawatannya bener loh, itu bisa sampai 10 tahun. Jadi memang beli yang betul-betul bagus. Nanti ini ceritanya masalah bibit ini panjang, nanti bisa di kolom komentar atau bisa lihat di YouTube, kan banyak video di situ. Disaring mana yang bagus, mana yang tidak disisihkan, jangan dibully, yang nggak bagus disisihkan, yang bagus memang kita pakai gitu. Tapi kalau untuk bahan bibit fattening memang ya timbangan ya memang lokal yang memang ini
yang memang nanti ujungnya 2-3 bulan penting sudah gemuk terus dipotong gitu saja untuk pemilihan bibit gitu. Kalau bibit betina, kalau untuk breeding memang kalau beli bunting sih cepat. Kalau bunting sih cepat, tapi kalau memang anggaran di 30 juta tadi, jenengan beli bunting paling cuma dapat berapa ekor, kan gitu. Tapi cepat perputarannya, sudah beli bunting, paling nunggu di 2-3 bulan sudah melahirkan, kan gitu. Tapi dapatnya domba sedikit, 30 juta, kalau harga 3 jutaan paling dapat berapa, kan gitu. 3 jutaan paling cuma dapat 10 ekor. Belum ada bejantan tapi, nah gitu. Nanti itu pun juga bisa beli buntingan 10 ekor. Nanti anaknya untuk beli bejantan tapi kelamaan. Mending kalau bisa sih beli yang, kalau bunting sendiri kan juga risiko perpindahan pandang, kontraksi, kita nggak tahu nanti dia lahir normal apa tidak, kita juga nggak tahu. Yang betul sih fix memang siapan kawin dengan satu bejantan unggul gitu. Nanti memang fix kawinan jenengan sendiri, kawinan di kandang jenengan sendiri awal beternak, sambil belajar dari pakan apa semua sampai melahirkan. Memang Anda tahu betul dari awal gitu. 10 induk 1 jantan. Terima kasih telah menonton video saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Saya cuma mau berbagi sedikit tentang yang apa saya alami gitu dari pertanyaan-pertanyaan subscriber Geper. Nah, itu mau tahu kan di kolom komentar. Kurang lebihnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Terus lihat channel-channel YouTube khususnya di Geper. Kalau yang belum subscribe terus subscribe. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat siang.